Masih berkaitan dengan boleh menerima pemberian yang tidak meminta. Hadis terakhir tentang pemberian tersebut, apakah bisa menjadi dasar untuk menerima semua pemberian? Misalnya uang saku untuk jihad kemajlisan atau paket kemerdekaan dan sebagainya. Uang saku jihad kemajlisan, misalnya piket majlis disangoni gitu toh. Ya dapatnya hanya itu. Tapi itu tidak berlaku. Di MTA ini kalau kita jihad fisabilillah, ya bil amwal, bil anfus. Masa iya? Kita mau ngisi pengajian misalkan yang guru-guru daerah, ngisi pengajian, terus ngarani sangune, kalau tidak sekian tidak berangkat. Ya tidak boleh gitu. Karena untuk mengajarkan Quran ini tidak boleh kita minta upah. Upah kita hanya dari Allah. Wa ma as'alukum min ajr. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. In ajriya illa 'alallah rabbil alamin. Upah kita hanya dari Allah. Terus kita piket majlis. Kalau kita piket majlis tidak punya untuk berangkat, artinya memang tidak punya untuk beli bensin, maka boleh dikuatkan oleh saudara majelis yang lain. Untuk piket datang ke sini misalkan, namun tidak punya ongkos untuk beli bensin biar sampai ke sini, misalkan dari luar kota, dari jauh. Maka diongkosi oleh saudaranya. Nah itu boleh diterima, sehingga bisa berangkat ke sini. Atau kita sedang piket satgas misalkan, atau sedang kemanusiaan, SAR, evakuasi. Jika kita tinggal, keluarga kita tidak makan karena kita tinggalkan pekerjaan. Padahal keahlian SAR yang Allah titipkan itu pada orang-orang tertentu. Tidak bisa mau evakuasi yang sudah dilatih SAR, evakuasi laka air misalkan, sudah diberi pelatihan fulan. Kebetulan fulan tidak bisa berangkat, karena kalau berangkat nanti kendiling-guling. Tiba-tiba saya ya wis jenengan tidak usah berangkat, saya ganti. Nggak bisa, karena saya tidak ada keahlian untuk itu. Untuk evakuasi laka air saya tidak punya keahlian. Maka bagaimana? Karena yang sudah mendapatkan pelatihan itu fulan, maka fulan tetap berangkat. Lah saya yang tidak dititipi keahlian itu oleh Allah, namun dititipi dari sisi finansial, saya yang menjamin makan keluarganya selama teman-teman tadi berangkat untuk fisabilillah. Sehingga sudah berangkat dengan ilmumu, keahlianmu, tenagamu, fisabilillah, tidak usah memikirkan bagaimana kebutuhan keluarga, saya atau kami nanti yang menanggung, atau cabang yang menanggung. Silakan berangkat. Maka untuk dakwah semuanya harus disasar. Maka ini cabang perwakilan juga harus paham. Untuk kegiatan evakuasi itu tidak semua anggota SAR kita secara ekonomi mampu. Padahal kalau berangkat evakuasi bisa 1 pekan, 2 pekan, sampai dinyatakan selesai. Karena alhamdulillah kita mendapatkan amanah dan kepercayaan dari Basarnas. Setiap kali ada bencana, maka kita senantiasa dijawil. Alhamdulillah kita tidak bisa berangkat hanya tenogodok. Yang namanya laka air itu butuh alat. Nah, ibarat mau maju perang ning ra duwe senjatane. Lah mau apa? Laka air, evakuasi air berarti butuh perahu, butuh ini, butuh itu yang berkaitan dengan air, butuh pelampung. Lah kalau kita siap berangkat, siap mangkat tok tanpa alat, lah terus arep ngopo ning kono? Jadi penonton malah ngeruwet-ngeruweti. Maka SAR kita harus punya alat-alat untuk itu. Lah nanti mereka juga punya keluarga.
Kalau dia tidak berangkat, maka tidak ada yang evakuasi, dakwah tidak menyentuh ke sana. Tapi kalau berangkat keluarganya kelaparan, maka yang tidak bisa berangkat menanggung kebutuhan. Menanggung kebutuhan keluarga anggota yang sedang berangkat tadi, fisabilillah, sehingga saling bertawun. Cabang perwakilan memperhatikan ini. Ada teman-teman kita, misalkan satgas atau elemen apapun lah, diberi kekuatan tenaga oleh Allah, fisik yang prima, namun ekonominya tidak begitu prima. Ketika tugas seruan fisabilillah di majelis ini, kalau berangkat bagaimana anak istri saya makannya? Sedangkan yang lain diberi kemampuan oleh Allah secara materi finansial, tidak diberi kemampuan fisik, tidak prima fisiknya. Maka ini nyengkuyung, jadi saling bertawun. Maka boleh ini nyengkuyung yang tadi secara finansial kurang prima, maka disengkuyung dengan orang yang diberi kemampuan finansial oleh Allah, sehingga saling bergotong royong, bertawun. Itu perintah Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Syukur-syukur yang diberi kemampuan oleh Allah, keahlian oleh Allah, kemampuan fisik, keterampilan, kemudian kemampuan finansial, kemampuan waktu, kemampuan tenaga, berangkat dia sendiri. Tidak merasa karena yang punya uang, wis aku duwe duit, aku males mangkat kowe ya, mangkat piket majelisnya tak sangoni. Bukan begitu. Ini mulai tergerus ini nidom di kita. Sekarang itu yang merasa berduit, kalau pas giliran jadwal piket di majelis, baik di cabang maupun di perwakilan, itu biasanya terus ngongkon sing kebetulan secara ekonomi di bawahnya, mangkato tak bayar. Ini yang merasa kaya sekarang sudah marak seperti itu, sehingga tidak pengen mendapatkan kebaikan. Rumangsa wis duwe duit, bayar liyane. Kenapa? Tidak dibalik saja, saya tetap piket, saudara saya tidak mampu, saya beri santunan, beri bantuan. Itu kan lebih bagus. Nah sekarang mulai pudar nidom itu, disiplin itu. Dulu baik kaya maupun miskin, jatai piket ya piket zaman dulu. Sekarang ini orang yang sudah merasa berduit, merasa punya duit, namanya tercatat mendapat giliran piket, sesuk piket iki menelpon saudara satu cabang yang kebetulan ekonominya tidak mampu. Besok kamu gantikan saya piket ya. Setelah itu diberi uang. Dan ini menjadi kebiasaan yang tidak baik. Kebiasaan tidak baik. Yang berangkat diberi uang tadi boleh menerima. Tetapi ini kebiasaan yang tidak baik. Kenapa? Yang merasa kaya, merasa berduit tadi, waktu piket, toh waktu 24 jam sudah habis sekian lama untuk dia bekerja. Piket itu tidak mesti sebulan, 2 bulan sekali. Ya toh, untuk urusan dunia saja bisa sekian lama, enggak bosen-bosen. Tapi untuk piket mungkin 3 bulan sekali, 4 bulan atau bahkan setengah tahun sekali, kenapa tidak bisa? Kenapa tidak memaksakan diri, meluangkan waktu? Wis toh, kalau menunggu waktu luang, niscaya tidak akan ada waktu luang. Kalau kita untuk menjalankan kebaikan kok menunggu waktu luang, niscaya tidak akan ada waktu luang. Karena Allah enggak akan berikan. Kalau menunggu waktu luang berarti kita menomor sekiankan akhirat. Maka kalau ingin mengamalkan kebajikan, luangkan waktu. Jangan menunggu waktu luang. Niscaya tidak akan ada waktu luang, kalah sibuk dengan urusan dunia. Kalau ingin melakukan satu amal baik, luangkan waktu, luangkan waktu, luangkan waktu.
Jangan merasa kaya sehingga membayari wong liya kon piket, padahal itu giliran piket dia sendiri. Meskipun itu boleh, namun kebiasaan yang tidak baik, merenggangkan kedisiplinan, merenggangkan kebersamaan, sehingga ada kesenjangan di situ. Maka tidak boleh lagi, harus kembali disiplin lagi, karena ini untuk kebaikan kita bersama. Untuk kebaikan kita bersama. Kalau memang tahu saudaranya kurang mampu, jangan memberi bantuannya, kowe mangkat piket ganteni aku ya, engko tak kei duit. Jangan begitu, memberi syarat berarti. Mau membantu memberi syarat, asal mau menggantikan kita piket baru dikasih bantuan. Itu berarti memberi syarat. Kesimpulannya kalau tidak menggantikan maka juga tidak diberi bantuan. Kenapa tidak diberi bantuan dan piketnya kita yang berangkat? Itu kebaikan demi kebaikan kita dapatkan. Ya, tapi terkadang manusia itu kebaikan yang dijanjikan oleh Allah, oleh Rasul itu banyak yang tidak kepingin. Banyak yang tidak kepingin karena menganggap sebagai beban. Nah, berarti tidak yakin dengan janji Allah, tidak yakin dengan janji Rasulullah. Ya boleh kalau memang kondisinya betul-betul tidak mampu untuk fisabilillah ke majlisan, maka bisa disengkuyung oleh saudara-saudara yang lain yang kebetulan memang diberi kemampuan finansial oleh Allah. Kecuali kalau jenengan ngisi atau menyebarkan ayat-ayat Allah, tuntunan agama ini, maka tidak boleh menerima itu. Karena kalau menerima itu ya dapatnya hanya itu. Karena Nabi itu ketika menyebarkan Al-Quran tidak mengharap upah apapun dari manusia, kecuali illal mawaddah fil qurba, kasih sayang dalam kekeluargaan. Upahnya itu, upahnya kasih sayang dalam kekeluargaan. Upahnya dari Allah, Tuhan semesta alam, bukan dari manusia. Maka kalau ada guru daerah di MTA ini yang ngarani, ngisi di daerah sana kok ngarani, sebelumnya telepon dulu. Oh saya minta ini, minta itu, minta ini. Kemudian ngarani sangune juga, minta sangu, wes copot dari guru daerahnya. Kasihan karena nanti dapatnya hanya itu. Tidak akan dapat apa-apa di hadapan Allah. Maka tidak boleh ada satupun guru daerah di MTA ngisi pengajian di daerah kok ngarani, minta upah meski bukan wujud uang, meski secara langsung atau dengan sindiran, itu tidak boleh. Misalkan sindirannya, itu sekarang di sana usum apa ya, musim apa ya, itu bagus ya kalau daerah sana itu tasnya, sepatunya itu bagus ya, ciri khasnya di sana, itu ngarani. Cabang atau perwakilan yang mendengar seperti itu langsung pasti dicarikan nanti. Dicarikan dan jangan pernah minta, saya ingin mampir ke sini. Saya ingin mampir ke mall ini. Kalau mampir ke situ mesti diantar itu dari cabang, dari perwakilan. Nah, nanti jenengan beli apa mesti cabang dan perwakilan yang bayar. Kalau ada yang hobinya seperti itu, maka berhenti dari guru daerah. Nah ini ya, cabang perwakilan yang menyimak kajian ini, kalau ada guru daerah yang aneh-aneh kaya ngono kuwi, segera konfirmasi ke pusat. Konfirmasi ke pusat, laporkan ke pusat. Nanti akan kita copot guru daerahnya. Ya, ada lagi.